Ya. Tahu patung penyu yang di Sukabumi nggak? Harganya 15 M. Oh iya, patung yang viral itu kan? Yang kebayang patung badak yang di sana budgetnya habis berapa? Gak kebayang sih sebenarnya. Tapi mending kita tanyain ke pengrajin sama seniman patung. Yuk. Yuk. Ya teman-teman, kita sekarang udah berada di tempat workshop patung. Mungkin sebagian orang udah pada tahu dengan Akang inilah, mungkin untuk orang-orang Bandung pasti udah Tahu ya. kenal kan. Nah, Famous lah. udah famous. Nah, di sini kita bakalan lihat bagaimana cara kerja pembuatan patung dari mulai sculpting sampai hasil akhir. Saksikan terus The Trails. Teman-teman, sekarang kita lagi melihat proses ya men pembuatan patungnya ini. Sekarang ini adalah proses modeling ya Pak ya. Nah, bersama Bapak Cahya Cahya ya. sebagai seniman patung. Perkiraan ini kalau membuat sculpting itu berapa lama sih Pak? Modeling paling 3-4 hari. 3-4 hari untuk modeling doang. Untuk bahannya tuh ini apa Pak? Pertama pakai styrofoam dulu Styrofoam. biar gampang lah. Nah, Langsung pakai tanah liat. oh langsung tanah liat. Oke. Sekali sekali ya men ya. Untuk membuat modeling ini apa kerumitan, tingkat kesulitan itu apa? Memahami karakter. Oh, memahami karakter. Harus kenal dulu sama bidangnya. Oh, jadi nggak seenaknya bikin. Nah. Dipelajari dulu ya Pak ya. Menyatu lah. Dan kebetulan Bapak Cahya ini juga bikin ngeprint. Jadi ini kan kita lagi membuat patung penyu asli Indonesia, patung penyu hijau. Penyu hijau. Dan ada juga Bapak juga pastikan yang tadi harus kenal dulu patungnya apa, dilihat dulu dan di print mana ya tadi asal lihat. Nah, tuh di print nih. Kita lihat apa ya? Perspektif mungkin ya. Perspektif patungnya gimana, mau dibikinnya kayak gimana, terus detail-detailnya pun karena ini kan natural pasti beda juga nggak masalah sebenarnya karena nggak mungkin sama juga sama pembuatan sang pencipta ya. Iya dong. Pasti ada beda-bedanya sih. Iya. Ini lagi proses apa Pak? Detail. Detail lain. Setelah proses modeling selesai itu masuk proses apa nih? Penyetakan. Penyetakan. Itu gimana Pak prosesnya? Mau cetak kalau mau diperbanyak Ya. harusnya pakai silikon. Harus pakai silikon ya. Biar hasilnya maksimal. Kalau pakai resin hasilnya nggak maksimal. Iya. Pasti banyak yang direnovasi lagi. Tidak sesuai dengan model Ya. awalnya. Iya. Karena nggak detail kalau pakai resin. Oke. Cuman silikon agak lumayan. Lumayan. Untuk ini apa? Harganya Tapi lumayan. hasilnya bisa nyampe kalau silikonnya bagus bisa diproduksi banyak. Dan kedetailan pun paling 95% ya Pak. 100% bisa. 100% bisa karena sesuai dengan apa yang kita buat. Kalau silikon itu mengikuti asli. Mengikuti asli. Misalnya kalau kulit ini silikon ya hasilnya begini. Oh, iya. Nah, Langsung silikon kan nempel gitu kan jadi. Nggak mungkin meleset. Iya. Tapi sebelumnya pernah bikin patung apa aja Pak? Patung banyak sih, flamingo. Oh untuk hewan tuh banyak. Flamingo. Ada patung Kayak ini harimau, harimau, kucing, Gajah, kucing, gajah, ah, banyak lah.
Oke. Dan ini pun, iya, nah ini berarti proses awal untuk Itu yang dicetak sebenarnya. hasil cetak ini. Hasil cetak. Cuman nggak maksimal itu. Nggak mah maksimal. iseng aja. Isengnya aja seperti ini ya. Apalagi diseriusin ya. Wow. Tapi untuk detail-detail sangat bisa menjadi kendala apa? Ya kendala. Kendalanya detailnya. Sama warna juga mungkin ya. Pewarnaan, nah itu menentukan juga. Oh iya. Kecuali kalau patung kan biasanya dibikin kayak tembaga, Nah. kayak apa? Kayak kuningan, nggak kayak jarang apa kecil gitu mah Iya. di warna gitu. Kalau patung Nah, ini kita bertemu dengan Pak Cahyo ini sebagai seniman patung. Sejak tahun berapa berarti Pak terjun di dunia patung ini? baru sih 2015 baru. Oh, enggak baru juga, udah ada 10 tahun. Iya, Pak. Barunya 10 tahun. 10 tahun ya. Wow. Apa yang bikin ini Pak tertarik di dunia patung? Suka aja. Oh, karena suka hobi. Hobi suka berawal dari hobi jadi mata pencaharian. Nah, buat patung berarti apa nih? Yang pertama kali buat patung model apa? Action figure. Oh, action figure. Itu kan suka potret, saya kan suka potret, Nah, suka patung-patung gitu. iya. Ya ke orang, Ah. bukan ke binatang. Oh, Tokoh ke gitu. tokoh ya pertama. Tapi kesulitan binatang sama action figure perbedaannya apa Pak? Sama aja. Sama aja. Cuman kalau kesulitan lebih di orang gitu. Oh, kalau soalnya kesulitan. di sini harus ada karakter. Ah iya. Kayak tokoh gitu kan. Iya. Kalau binatang kan sama, nggak ada Iya. tokoh-tokoh. Ada tokoh sama. Ya harimau gitu Iya. kan. Itu bedanya. Terus ada ini ya Pak, patung yang sampai sekarang Bapak buat tapi nggak mau dijual gitu. Nggak ada. Sudah dijual Sudah semua. dijual. Nggak ada master. Oh, master apa? Masterpiece. Masterpiece. Jadi nggak ada dijual aja ya Pak. Nggak ada. Tapi pembuatan patung yang paling berkesan itu apa Pak? Yang apa? Bapak tuh bikin patung apa gitu yang paling berkesan? Yang paling suka gitu. Ah, yang paling suka. Ya bikin kayak gini ya kayak gitu. Oh, bikin patung realis. Karena lebih imajinasinya lebih bebas mungkin ya. Nah, terus kan sudah cetak nih, pasti ngedetail lagi kan warna tuh, Paling tinggal di amplas-amplas, pelan-pelan. di warna. Ah, itu juga agak rumit ya mungkin ya. Enggak sih. Oh enggak. Enggak. Wah, karena sebagai seniman enggak rumit, menurut kita kan masih rumit ya. Sulit banget. Gimana sih menurut Teteh ini? Kita harus lihat proses selanjutnya ya. Saksikan terus di The Trend. Ya, teman-teman, ini sekarang udah kita melewati hasil pencetakan penyu dari yang kemarin tuh kita proses sculpting dan proses pendetailan. Nggak sabar kan? Ini hasilnya. Seperti apa ya? Ntar kan pasti lihat dulu dong nih kepalanya kepalanya. Kita buka. Kita buka yuk. 3, 2, 1. Wow, oh my god. Detailnya seperti ini ya. Ini belum detail. Ya ininya. Ntar sebentar lagi bakalan ada detail. Masuk proses pewarnaan. Nah, untuk dari kepala sampai ke belakang itu sekitar 50 cm dan dari tangan kiri ke tangan kanan itu sekitar 48 cm. Ketebalannya berapa nih, Men? Ketebalan resin tuh perkiraan 3 sampai 4 milian. Ya. Dan ini sangat kokoh sebenarnya. Coba. Sangat kokoh. Coba ya. Coba dites dulu. Didudukin juga ini sangat kokoh ya. Nah, aman? Aman. Sangat kokoh. Wow, kokoh sekali.
Nah, dari keluarga eta. Sudah sangat fokus sekali ini untuk pendetailan pun sudah terlihat, apalagi di warna ya. Tuh, ini hasilnya cantik banget, beda banget ya. Sangat beda banget. Biar Iya, iya. lebih viral itu. Oke. Ini udah mah bagus, bahannya kokoh dan tentunya ya. Dan untuk hasil selanjutnya saksikan terus The Trail. Ya teman-teman, ini dia hasil akhirnya ya men. Setelah kemarin proses apa? Terakhir kita ke sana? Terakhir kita proses pencetakan. Mm-mm. Pencetakan patung itu masih dasar ya. Mm-mm. Dan sekarang ini udah proses coloring dan finishing juga terlihat. Dari segi-segi kedetailannya lebih detail sekarang dibanding kemarin, karena kemarin itu masih Polos. putih ya, masih polosan, jadi Sekarang belum udah kelihatan. Di coloring lebih cantik sama Ya. seperti yang aslinya ya. Kira-kira proses kita membuat ini memakan sebenarnya waktu berapa hari? Kalau untuk proses ini bisa sampai 3 hari sebenarnya mah, cuman Kurang lebih ya. kurang lebih, karena mungkin ada kendala-kendala yang namanya juga di lapangan ya, kita kan nggak tahu juga. Sebenarnya sangat cepat Ya. cepat banget ini proses 3 hari, modeling 1 hari, cetak 1 hari, finishing 1 hari, itu udah jadi. Wow. Itu sebenarnya kita tuh membuat penyu jenis apa nih? Ini adalah penyu asli Indonesia Oh, sebetulnya. Ini penyu hijau asli Indonesia ya. ya, fauna Indonesia. Kenapa dibuat ini? Mungkin saya juga kurang tahu di yang penyu kemarin viral tuh yang penyu viral. apa. Cuman Mm-mm. lebih baik kita coba bikin penyu yang asli Indonesia. Asli Indonesia ya, yang original. Original. Ya, gitu. Dan penyu ini sebenarnya kalau ukuran Dari tuh ukuran bisa asli. ukuran asli tuh 1:1, 1 meter sampai 2 meter dari Oke. panjang sini sampai sananya. Oh, yang aslinya. Ya, yang asli, dan lebar pun itu dari tangan tuh bisa sampai 1,5 meter maksimal ya, Wow. karena hidupnya juga lama, Oh. pasti lebih ini lagi. Wah, jadi ini jenis penyu hijau ya teman-teman. Ya. Nah, ini tuh teh untuk masalah biaya itu bisa dibandingkan mungkin 10, 20 sampai 50 kali lipat dibanding yang kemarin. Dan untuk ketahanan pun ini sangat kokoh. Kemarin kita kan udah nyobain Didudukin ya. didudukin. Nanti kita coba lagi ya. Kita coba lagi, diberdiriin aja, jangan didudukin ya, biar lebih enak. Pantes ya si netizen itu pada marah mungkin ya. Jelas lah. Viral sampai viral kayak gitu. Heeh. Soalnya kita sekarang ngerti ya, soalnya kita membuat dari nol gitu Ya, loh. tapi akan tetapi Mm-mm. permasalahannya seniman yang patung sana tuh tidak dijabarkan siapa senimannya. Sebenarnya mungkin agak masuk akal dengan harga 15 miliar dengan seniman yang emang udah mempunyai nama di Indonesia baik mancanegara. Tapi kan ini Ya tidak begitu ditunjukkan ya. ya senimannya siapa. Iya, apa boleh bubat. Nah, mungkin juga teman-teman di sini bisa cari tahu sendiri, karena kan setiap wilayah pasti beda. Dari kota A sampai kota B pasti beda. ya. Apalagi yang paling mahal itu seniman itu namanya Nama dan itu. dan idenya. Dan contohnya misalkan Pak Nyoman Warta dengan track record yang lumayan panjang, dia sangat fantastis untuk harga ya. Tapi kan Kualitasnya sudah jelas karena memang udah terbukti. Berbeda dengan seniman yang terjadi di sana. Kita nggak tahu senimannya, malah yang terjadi hanya kontraktornya saja. yang dimunculkan. Apakah ini adalah ya, kita lebih baik kita coba ini aja. Kita Ketahanan, coba ya. ketahanan aja. Menurut kalian, patung penyu dengan harga 15,6 miliar itu apakah sepadan dengan hasilnya? Apakah ada yang bermain-main? Saksikan terus The The Trail.